Assalamualaikum Sobat Solihah dan Bunda semuanya. Ini adalah kondisi dinding rumah, khususnya daerah ruang tamu yang super kotor. Banyak coretan dan juga ada bagian cat yang sudah tidak rata. Wah, pastinya banyak bunda yang juga mengalami kondisi seperti ini kan, khususnya kalau sudah punya bocil-bocil yang super aktif dan sehat. Alhamdulillah, semua harus kita syukuri. Sebelum mulai aksi mengecatnya, kita copot dulu nih untuk bagian stiker supaya nanti mempermudah dalam proses mengecat. Nah bunda, ini adalah anak pertamaku, umurnya sekarang hampir 4 tahun. Dulu waktu usianya 2 tahun tuh dia suka banget coret-coret tembok pakai karayon, pakai pensil ataupun pakai ballpoint. Tapi gak masalah, seiring berkembangnya usianya, kali ini dia jarang banget, bahkan hampir tidak pernah mencoret tembok. Dia sudah tahu kalau misalnya mau gambar, mau menulis itu ya pakai buku atau kertas. Bahkan di usianya sekarang ini dia mampu untuk menasihati adiknya masih usia 2 tahunan itu, kalau nulis ya di kertas, kalau nulis ya di buku. Jadi gak masalah ya bunda kalau misalnya di rumah masih punya anak usia 2 tahunan masih suka coret-coret tembok. Itu memang pada masa mereka. Yang penting kita sebagai orang tua tetap mengarahkan, mendampingi, dan kita fahamkan kalau menulis itu ya di kertas atau di buku tulis. Nanti seiring berjalannya waktu mereka akan tahu. Jadi jangan sampai karena mereka coret tembok saja kita marah kemudian membuat hati mereka sakit. Karena sakit hatinya anak tuh susah ya. Kasihan mereka ketika kita marahi sedangkan mereka belum tahu apa-apa. Yuk kita lanjutkan dalam proses pengelupasan stikernya. Untuk stiker yang gambar kereta tadi, hewan-hewan tadi itu aku beli dari Shopee. Harganya sekitar di bawah 20.000 ya. Tapi kualitasnya bagus, tidak merusak cat tembok. Beda dengan stiker yang aku print sendiri dengan kertas stiker dari toko, kertas stiker biasa, kemudian aku print pakai printer yang di rumah itu susah banget untuk mengambilnya. Jadi kalau misalnya bunda mau membuat media atau edukasi di rumah menggunakan stiker, lebih baik beli saja daripada ngeprint sendiri yang nantinya itu akan mempermudah kita dalam proses pembersihannya. Ini dia kondisi dinding setelah stikernya kita copot. Nah lumayan ya, untuk stiker hasil ngeprint sendiri masih perlu dibersihkan, karena sebelum mengecat kondisi dinding itu harus benar-benar bagus, harus benar-benar rata supaya nanti hasil catnya juga bagus. Mari kita rapikan dulu untuk sampah dan juga mainan-mainan dari anak-anak ya. Semangat! Lalu kita amankan beberapa perabot rumah yang rawan untuk kena cat, terutama bagian karpet yang memang harus kita amankan ya bunda. Nah untuk sampah-sampahnya kita ambil, kemudian kita jauhkan dari jangkauan tempat yang akan dicat. Kalau misalnya rumahnya juga banyak kotorannya seperti rumah laba-laba ya, bisa kita bersihkan, kita sapu dulu supaya kita nanti lebih nyaman dalam bekerja dalam proses catnya. Ini dia proses pembersihan masih kita lakukan bersama dibantu Pak suami dan juga anak-anak yang soleh. Bagian dinding sisa stiker hasil ngeprint sendiri harus ekstra lebih kita bersihkan karena
masih ada sisa kertas stiker yang timbul ya bun. Jadi kita amplas terlebih dahulu supaya hasilnya rata. Baik, dinding sudah mulai siap untuk dicat. Ngecatnya perlu berapa kali sih? Itu tergantung dari tingkat kekentalan cat yang kita pakai. Kalau catnya encer banget ya bisa sampai 3 atau 4 kali. Tapi kalau catnya agak kental 1-2 kali pun sudah cukup. Sebelum proses cat kita mulai, alangkah lebih baiknya kita beri alas di bawahnya, bisa kardus. Tapi karena misalnya tidak punya kardus, seperti aku ini nggak punya kardus ya, jadi aku pakai tikar atau mungkin bisa pakai keset supaya catnya itu tidak banyak yang menetes di lantai. Sambil bekerja jangan lupa ngajak anak-anak untuk bermain, memberikan waktu untuk anak-anak mencoba hal yang baru. Mereka pun juga ingin aktivitas yang sama dengan orang tuanya. Mereka juga ingin ngecat ternyata ya. Karena rasa ingin tahu anak usia mereka itu masih sangat tinggi. Jadi masih kita berikan kesempatan untuk mengeksplorasi keinginannya. Nah, mengeksplorasi tingkat kreativitasnya. Kita berikan sedikit cat saja dan banyak air, tidak terlalu membuat kita khawatir kalau misalnya hasil catat mereka itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kandungan yang kita berikan kepada mereka, cat yang kita berikan kepada mereka itu sebenarnya komposisinya hampir 90% air. Tapi mereka tetap merasa, oh iya nih aku dikasih kesempatan untuk ngecat sama dengan orang tuanya, begitu. Jadi yang kita lakukan di sini bukan berbohong kepada anak ya. Kita tetap memberikan kesempatan kepada mereka untuk bermain, belajar, dan merasa diajak bekerja sama oleh orang tuanya untuk melakukan kerja yang sama, tetapi dengan porsi yang berbeda sesuai dengan tingkat usia mereka. Nah, sobat Sorihah dan bunda sekalian, ternyata gak cuma anaknya yang pengen ngecat, ibunya juga pengen ngecat ya. Wah, yuk mari kita bantu Pak suami supaya pekerjaannya cepat selesai. Proses mengecat bagian ruang tamu sudah setengah jalan. Saatnya aku kasih hadiah buat anak-anakku, yaitu stiker baru yang kemarin sudah aku order dari Shopee. Jadi walaupun cat di ruangan ini sudah baru ya, sudah kita cat ulang sebagian, tetap kita tuh pengennya di rumah kita banyak edukasi untuk anak-anak kita. Belajar dari kemarin, stiker hasil ngeprint sendiri itu hasilnya jelek banget, mudah luntur dan susah untuk dibersihkan. Jadi kali ini aku beli lebih banyak stiker edukasi untuk anak-anakku. Alhamdulillah, ini adalah pagi hari setelah tadi malam sudah melakukan aktivitas mengecat. Pagi harinya dinding sudah siap untuk ditempeli stiker lagi. Sebenarnya keinginan kami untuk menempel stiker itu nanti setelah pulang dari kerja. Tapi karena sepertinya anak-anak ingin segera melihat dinding
rumahnya itu ada stiker-stiker yang menarik lagi, maka kami berikan sedikit waktu di pagi hari, di sela-sela kesibukan memasak, di sela-sela kesibukan mempersiapkan kerja dan juga sekolah anak, untuk menempelkan stiker gambar edukasi hewan atau binatang ini, dibantu dengan anak-anak tentunya. Masya Allah, terlihat antusias sekali ya mereka, terlihat senang sekali begitu. Alhamdulillah, karena kesenangan anak, kebahagiaan anak itu juga termasuk kebahagiaan dari kami sebagai orang tua. Asalkan waktu yang kami berikan di pagi hari ini masih rasional untuk pembagian waktunya, maka kami akan berikan waktu itu untuk memberikan yang terbaik yang kita bisa kepada anak-anak kita. Nah, ini adalah stiker kedua, yaitu stiker gambar kereta bertuliskan huruf abjad dari A sampai Z, sama persis dengan stiker yang kami tempel sebelumnya. Lanjut pemasangan stiker yang ketiga, konsepnya sama, yaitu stiker ukuran tinggi badan. Jangan lupa diukur benar-benar ya, supaya tidak mubazir untuk ukurannya, sehingga walaupun ini stiker edukasi anak tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk mengukur tinggi badan yang sesungguhnya. Siang ini alhamdulillah juga dibantu anak-anak yang super aktif. Di sini kita bisa sambil memperkenalkan warna, memperkenalkan bentuk bintang, memperkenalkan bentuk lingkaran, dan bentuk-bentuk lainnya, serta bisa mengenalkan angka kepada anak-anak. Jadi walaupun sambil bekerja sama, kita juga bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada anak-anak kita. Semangat ya bunda-bunda. Dan inilah hasil kerja keras kami hampir selama 2 hari untuk mengecat dan juga menempel stiker edukasi di ruang tamu kami. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadikan inspirasi untuk bunda semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.